Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tunalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan dan dapat melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan sebulan penuh dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh harapan, dengan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dengan mengharapkan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, maka dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka beruntung kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Namun apakah kita mungkin yakin bahwa Ramadan yang akan datang kita masih bersama di antara kita dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tersebut? Maka dari itu hendaknya kita memikirkan, merenungkan akhir dari Ramadan ini bukan akhir dari segala sesuatu ibadah kita, terlepas dari apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita merayakan kemenangan, namun pertanyaannya, apakah hakikat kemenangan itu adalah sekedar untuk mengenakan pakaian baru, berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan yang lezat, atau bersenda gurau karena kita telah bebas dari apa yang Allah berikan atau Allah wajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Bebas karena kita tidak lagi bisa menahan sesuatu yang dikehendaki di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya kemenangan yang sejati bukan hanya pada hal-hal lahir yang saja sementara, melainkan kemenangan yang kita harapkan adalah dapat mengendalikan diri, dapat menundukkan hawa nafsu, dan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Dengan demikian, ayat ini yang kalau kita pahami bertujuan puasa adalah bahwa itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk sarana perubahan diri kita. Ketika Ramadan berulang-ulang datang, tapi diri kita belum berubah, maka cepat-cepatlah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kita terbatas. Kalau kita tidak manfaatkan, Masya Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin di kehidupan hari kita tidak mendapatkan khairul saja, atau tidak mendapatkan khair atau mendapatkan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam arti kemenangan di bulan suci Ramadan setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Yakni pertama, kita meningkatkan ketakwaan. Jika setelah Ramadan kita lebih rajin sholat, lebih jujur, lebih menjaga lisan, maka itulah kemenangan yang sejati. Kemudian mampu menahan hawa nafsu, kemenangan yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, iri, dan sifat buruk lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimulai, sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kemudian di dalam bulan suci Ramadan kita istiqomah dalam kebaikan. Ramadan telah melatih kita untuk beribadah. Maka kemenangan yang sejati ketika kebiasaan baik itu terus kita jaga sampai bulan-bulan berikutnya dan datang kembali bulan suci Ramadan. Yang terakhir, tumbuh kepedulian sosial. Maka Ramadan mengajarkan kita merasakan penderitaan orang lain. Maka setelah kita lebih dermawan dan peduli, maka di momen Idul Fitri ini ada suatu harapan besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah memerintahkan kepada kita untuk memaafkan saudara-saudara kita, memaafkan orang lain, dan memaafkan sesama, sehingga dengan demikian kemenangan yang ada pada diri kita tidak menjadikan bergaul. Dan mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini silaturahmi kita jaga dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di bulan suci atau di bulan Idul Fitri ini, Syawal ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelaslah khatib pada kesempatan siang hari ini menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan dan Allah menjadikan bulan Syawal adalah momentum bagi diri kita untuk memenahi diri mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.